Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, ketemu lagi sama aku Mbah John. Selamat datang di channelku, channel yang penuh inspirasi dan penuh semangat. Anjing, apa tadi? Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini aku mau sharing-sharing nih tentang apa ya, simpul menyimpul. Tentang simpul menyimpul. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya tentang simpul menyimpul ya. Jadi di sini aku mohon maaf pada senior-senior, bukan bermaksud untuk menggurui, tapi saya minta bimbingannya, aku minta bimbingannya ketika ada kesalahan mohon untuk dimaafkan, dan ketika ada yang kurang silahkan untuk ditambah ya untuk senior-senior. Sekali lagi mohon salam hormat untuk senior-senior. Oke teman-teman, kita mulai saja ya sharing pada kesempatan hari ini. Oh, kameraku jelek banget, bentar. Aku kunci dulu. Oh, cakep kan? Ya. Pada dasarnya banyak ya teman-teman kita yang tahu tentang materi simpul menyimpul, ada juga yang belum tahu, belum paham. Jadi untuk teman-teman yang sudah paham, ayo kita refresh bareng. Untuk teman-teman yang belum paham atau mungkin masih belajar di dunia apa namanya? Rescue, dunia kepramukaan, dunia rope access. Yuk kita bareng-bareng belajar di sini yuk. Jadi tetap stay tune di channel aku ini, jangan kemana-mana, tetap saksikan. Oke, untuk yang pertama ya teman-teman, tidak kenal maka tidak sayang. Banyak teman-teman yang tahu tentang cara membuat simpul, yang paham membuat simpul, tapi tidak tahu apa itu simpul. Awas angin, jangan gerak ya. Pada dasarnya simpul itu apa sih? Simpul adalah teknik dalam tali temali yang digunakan sesuai keperuntukannya. Keperuntukannya untuk apa sih? Banyak ya teman-teman. Simpul itu bisa digunakan dalam dunia rope access, bisa digunakan dalam dunia climbing, mungkin dalam rescue. Juga bapak petani juga menggunakan simpul, terus para pencari kayu juga menggunakan simpul. Banyak sih sebenarnya, dan tidak dipungkiri juga kalau kehidupan sehari-hari itu bisa juga dikaitkan dengan simpul menyimpul. Tetapi pada saat ini kita akan memfokuskan di dunia crop access dan rescue ya teman-teman ya. Jadi kita fokuskan di situ karena kita tahu sebenarnya tali temali itu sudah lama sekali dipergunakan. Sudah sejak nenek moyang kita itu sudah dipergunakan teman-teman. Tapi mereka menggunakan dengan cara yang baik dan tidak perlu ilmu-ilmu seperti inilah, katakanlah mereka belajar otodidak dari turun temurun, dan masih banyak lagi juga sih. Ada yang mencari kayu di hutan, dia menggunakan tali plastik itu digunakan dengan baik, tidak lepas ketika dibawa, seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya ke materi selanjutnya ya. Setelah tadi materi dasarnya apa itu simpul dan kegunaan simpul, kita lanjut standar simpul ya teman-teman. Pada dasarnya simpul itu sudah ada standarnya ya. Simpul apa, simpul 8, simpul butterfly, simpul playboy dan lain sebagainya, itu sebenarnya sudah ada standarnya dan digunakan oleh beberapa penggiat rope access, penggiat rescuer, penggiat kepramukaan di seluruh dunia ya teman-teman. Dan ada beberapa teman-teman kita juga, ada beberapa teman kita juga yang lupa akan standar itu sayangnya. Apa sih prinsip dasar simpul itu sebenarnya? Simpul itu yang pertama adalah mudah dibuat, yang kedua mudah dilepas, yang ketiga tidak ada pergerakan ketika terkena beban, yang keempat adalah kerapian. Oke teman-teman, kita ambil salah satu contoh saja ya. Ini adalah simpul 8. Tapi di sini jika kita perhatikan, benar-benar diperhatikan, di sini adalah simpul yang sangat tidak rapi. Simpul yang tidak sangat rapi. Ini memang mudah dibuat, mudah dilepas, tapi tidak rapi. Apa pengaruhnya ketika nanti kita membuat simpul tidak rapi seperti ini? Ketika terkena beban, maka tali-tali yang cross ini cross kan, ini tali-tali yang cross ini
dia akan mengunci teman-teman, dia akan mengunci dan susah untuk dilepas. Jadi prinsip dasar kedua nanti tidak terpenuhi karena tali tidak rapi seperti ini. Contoh tali yang rapi adalah seperti ini teman-teman. Oke, kita beri contoh ya. Ini adalah contoh simpul yang rapi, sesuai dengan alurnya, sesuai dengan jalurnya. Dan ketika dia terkena beban, dia bakal aman teman-teman, tidak saling mengunci, mudah dibuat dan mudah dilepas, dan rapi yang jelas. Oke, itu tadi prinsip dasar simpul menyimpul teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis simpul itu sendiri. Jenis-jenis simpul ya, jenis-jenis simpul itu saya membedakan menjadi tiga. Yaitu yang pertama adalah mengikat dengan menjerat, yang kedua adalah mengikat namun tidak menjerat, yang ketiga adalah untuk menyambung. Itu adalah tiga jenis simpul ya. Yang pertama mengikat dengan menjerat, yang kedua mengikat namun tidak menjerat, yang ketiga adalah menyambung. Dan ada beberapa simpul itu yang bisa dikombinkan antara mengikat dengan menjerat, bisa untuk menyambung dan lain sebagainya. Mengikat untuk menjerat itu ada beberapa jenisnya ya. Mengikat dan menjerat itu ada beberapa jenisnya. Dan fungsinya untuk apa teman-teman? Untuk mengikat sesuatu yang membutuhkan apa ya namanya, biar kenceng gitu loh istilahnya, biar kenceng. Ketika kita mengikat dahan seperti ini, kita ikat biar kenceng seperti itu. Dan mengikat dengan tidak menjerat, itu kita bisa bergunakan untuk menali kambing atau makhluk hidup seperti kambing contohnya, sapi contohnya. Kan tidak mungkin kalau kita mau mengikat kambing tapi lehernya kejerat, kan tidak mungkin. Terus untuk memasang angkor mungkin. Dan selanjutnya adalah untuk menyambung, seperti teman-teman yang ketahui pasti fungsi menyambung itu menyatukan dua tali, kan bisa seperti itu. Oke teman, itu tadi adalah jenis-jenis simpul. Kita akan masuk ke bagian macam-macam simpul ya. Ini gerimis di rooftop gerimis. Kita akan masuk ke bagian-bagian macam-macam simpul. Di simpul apa tadi namanya? Simpul mengikat namun dengan menjerat. Oke, simpul mengikat tapi dengan menjerat. Simpul mengikat dan menjerat. Yang pertama adalah simpul apa namanya? Simpul pangkal. Simpul pangkal mudah teman-teman. Hanya seperti ini. Ini adalah simpul pangkal. Simpul pangkal. Kita ulangi ya. Masuk, luar, kita jadikan satu seperti ini. Ini adalah simpul pangkal atau simpul pangkal lepas seperti ini. Contoh, ini bukan sponsor ya. Seperti ini. Satu, dua. Ini masuk di antara persilangan ini teman-teman. Dan terbentuk silang nih. Masuk di antara persilangan seperti ini. Ini simpul pangkal. Ini mengikat dan menjerat. Oke, paham sampai di sini ya. Untuk yang kedua adalah simpul jangkar teman-teman. Simpul jangkar hampir sama dengan simpul pangkal. Cara pembuatan simpul jangkar seperti ini. Ini seperti ini ya. Ke belakang, naik ke depan terus naik, masuk ke dalam sini, mengikuti yang tadi. Nah, ini adalah simpul jangkar. Ini juga mengikat dan menjerat.
Untuk mengikat dan menjerat selanjutnya adalah simpul apa? Lasso ya. Simpul lasso seperti ini. Ini simpul lasso. Kita putarkan. Satu. Semakin banyak putaran, semakin baik. 1, 2, 3. Kita ambil 3 saja. Kita masukkan ke lubang sini, lubang putaran tadi. Ini simpul lasso. Horor nih simpulnya ini. Simpul yang biasa untuk gantung diri. Simpul lasso. Selanjutnya adalah simpul mengikat untuk menjerat. Apalagi ya, bentar. Lilit. Oke, lilit. Mat. Oke, simpul lilit. Simpul lilit mudah ya teman-teman. Ini seperti ini teman. Kita pakai ini lagi. Simpul lilit. Kita lilitkan seperti ini. Ini kita putar ke tali utama. Setelah itu kita putar-putarkan, kita masukkan seperti ini. Ini adalah simpul lilit. Ini mengikat dan menjerat simpul lilit. Oke. Itu tadi adalah beberapa contoh dari simpul mengikat dan menjerat. Sekarang kita masuk ke materi jenis talian yang mengikat namun tidak menjerat ya teman-teman. Ikat namun tidak menjerat. Ini sering banget digunakan juga untuk teman-teman road access, teman-teman rescue. Tapi untuk pramuka jarang. Nggak tahu sih, saya udah nggak fokus di pramuka juga. Yang pertama adalah simbol 8 baik. Sorry tidak rapi. Kembali lagi ke prinsip dasar tadi ya, rapi ya. Kalau tidak rapi ulangi lagi tidak masalah. Simbol 8 on baik. Oke. Teman-teman udah pahamkan cara membuatnya. 1, 2, masuk. Rapikan. Oke. Ini bisa untuk angkor, bisa untuk foot loop seperti ini. Masukkan ke harness. Mengikat namun tidak menjerat. Terus simpul 8 inline pin. Seperti ini cara membuatnya. 1, 2 masuk ke tengah-tengah tali, 3 keluar seperti simbol 8 on back. Oke. Ini bentuknya seperti ini. Oh iya, juga salah satu fungsi simbol ini ya juga bisa untuk apa namanya? Untuk menghindari friksi teman-teman. Jadi ketika ada friksi di salah satu tali, contoh kita gunakan inline ya. Ini adalah friksi itu kerusakan tali. Kita bisa hindari friksi ini dengan cara membuat simbol seperti tadi. Kita gunakan inline ya, coba ya. Friksinya di sini, contoh. Oke, seperti ini. Friksinya nanti di sini. Jadi ketika kita menuruni tali, kita bisa pindah tali di bawahnya. Dan ini aman, safety, dan friksinya sudah di sini. Nih, inline. Setelah itu apa? Playboy ya. Playboy atau bunny atau apa namanya? Playboy, bunny, kelinci. Simbol kelinci seperti ini. Seperti kita membuat simbol 8 on back. Tapi yang terakhir ini kita tekuk masuk.
masuk, dan ini kita masukkan ke ketekan tadi. Ini seperti ini. Bani lucu, ada 2 telinga. Ini bisa buat angkor, terus bisa buat tandem korban. Kalau buat tandem korban seperti ini biasanya. Yang panjang untuk korban, yang pendek untuk rescuer. Jadi nanti turunin dari atas dengan teknik yang insya Allah nanti kita sharing bareng juga ya. Selanjutnya tadi apa? Oh, bowline atau simbol kambing. Seperti ini. Kita buat loop kecil. Kita masukkan di tali yang bagian atas ini. Ini atas ya. Masukkan. Terus kita tarik keluar, kita putar, set, kita langsung masukkan di ikut yang loop besar ini. Oke. Kenapa disebut dengan simbol kambing? Karena ini sering untuk menjerat, bukan menjerat, untuk menali kambing. Ini mengikat tapi tidak menjerat, jadi aman buat kambing. Sekali lagi kita ulangi ya. Nih kita bikin simpul kecil, loop kecil, kita masukkan, keluar, masuk lagi, masuk ke loop besar. Seperti ini nanti bentuknya. Oke, lanjut lagi. Menjerat, mengikat tapi tidak menjerat. Simbol butterfly atau kupu-kupu atau alpine butterfly. Banyak banget ya istilah-istilah dalam simbol itu, banyak banget. Antara teman-teman SAR, teman-teman rope access, teman-teman pramuka itu hampir beda-beda menyebutnya. Mereka kadang memiliki bahasa sendiri gitu. Dan nanti beda lagi di luar negeri ya, standarnya apa beda lagi. Kita bikin simbol butterfly aja, sebutnya simbol butterfly yang agak umum. 2 kali putar. Ini dibuka. Ya. Lihat ya, kayak pocongnya. Dibuka. Kita masukkan seperti ini. Sampai ke belakang. Kita masukkan ke loop yang paling tengah. Set. Ini adalah simbol kupu-kupu atau butterfly atau alpine butterfly. Oke, kita ulangi lagi ya. Satu, 2. Kita masukkan seperti ini. Ruwet. 1, 2. Kita masukkan seperti ini. Oke. Masuk tengah-tengah lubang, kita putar sekali lagi agak dekat. Oke. Satu, 2. Ini masuk di antara 2 kaki, keluar ke belakang. Ini nanti ada pertemuan lubang. Oke, seperti ini cara pembuatan simbol butterfly. Dia terkena beban tidak bergerak, mudah dibuat dan mudah dilepas dan rapi. Ini simbol butterfly. Oke, kita kembali ke prinsip lagi. Oke, itu tadi mungkin beberapa contoh dari simbol mengikat namun tidak menjerat, teman-teman. Kita sekarang ke simbol menyambung. Kita butuh 2 tali. Dan kita akan gunakan 2 tali yang berbeda, 3 tali yang berbeda bahkan. Kita menyambung, ada yang menggunakan simbol 8,
simpul mati, simpul lasso, terus fisherman, banyak ya, bukan lasso, fisherman, sorry, bedakan. Kita ya, yang pertama dulu kita gunakan simpul lasso, sorry, lasso lagi, fisherman atau nelayan. Seperti ini ya teman-teman, ini dua tali yang tidak tersambung akan kita sambung, kita putar ke tali lawan, 1 2 3, minimal 3 kali putar, kita masukkan, set. Oh, ini cuma 2 kali jadinya, sorry, kita ulang, 1 2 3. Oke, kita masukkan seperti tadi simpul lasso di antara tengah-tengah gulungan seperti ini. Dan satunya juga sama teman-teman, 1 2. Ini talinya yang putih keras banget kayak kawat asli, jadi mohon bersabar, ini ujian. 1 2 3. Seperti ini simpul fisherman. Ini fungsinya untuk menyambung 2 tali ya. Nih, simple fisherman. Oke, ini sangat aman ya, tapi aku lebih cenderung pakai simpul 8 tunggal. Simpul 8 apa ya istilahnya ya, jarang sih yang pakai itu, tapi aku cenderungnya biasa pakai itu. Seperti ini, coba bentar. Kita bikin simpul 8 tunggal 1, dan ini tali lawan kita masukkan sesuai dengan jalur keluar tadi ya, kita masukkan seperti ini, 1, masuk terus, ini masuk mengikuti arah tali keluar tadi seperti ini. Seperti ini, kita gunakan simpul 8 ya, nggak rapi ini. Kita gunakan simpul 8, ini sangat safety teman-teman, sangat safety. Oke, setelah itu kita ke tali yang berbeda teman-teman. Ini juga simpul juga yang digunakan untuk tali pipih, untuk menyambung tali pipih atau webbing. Udah ada contohnya seperti ini nanti teman-teman. Biasa teman-teman sebutnya simpul pita, nama kerennya apa, nama asingnya apa aku nggak tahu. Caranya gimana? Ini teman-teman, nih kita bikin talian biasa tapi harus rapi ya teman-teman. Sebelumnya kalau bisa, kalau mau bikin seperti ini dulu, disatuin dulu, disamakan dulu seperti ini. Oke, kita bikin talian tunggal biasa tapi harus benar-benar rapi. Ini rapi ya. Yang satunya ini kita masukin dari arah keluar seperti tadi simpul 8 tadi ya, yang kita contohin ke karmantel tadi, tapi ini di webbing cuman 1 ikat aja. Nih, 1 masuk ke dari arah keluar tadi. Seperti ini teman-teman. Minimal turahannya ini, sisaan ini minimal itu 1 genggam, maksimal 1 kilan. Segini nggak apa-apa, segenggam lebih sekilan kurang. Nah, ini namanya
tali pita untuk menyambung tali pipih. Oke teman-teman, itu tadi sharing dari aku teman-teman. Terima kasih udah menyaksikan konten aku sampai habis. Dan sekali lagi untuk para senior-senior, salam hormat dan mohon dengan segala kehormatan saya, apabila ada kesalahan pada konten ini dengan saya sharing ke teman-teman, ada kesalahan mohon untuk diluruskan ya. Untuk senior-senior jangan dibully, aku masih kecil nanti nangis. Dan jika ada kekurangan mohon sekali untuk ditambahkan. Dan akhirnya saya undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat.